Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 33. Pas syair, pas nazom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah. Halaman 33 baris ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdzar riya'an muhiton li ibadatin wanzur ila nazaril alimi fatakmula. Wahdzar riya'an muhbiton li ibadatin wanzur ila nazaril alimi fatakmula. Wahdzar, hati-hatilah, riyaan terhadap riya. Hati-hatilah terhadap riya atau pamer. Muhbiton, yang menghapus. Li ibadatin, kepada ibadah-ibadah. Hati-hatilah terhadap riya yang bisa menghapus ibadah kepada Allah. Nilainya tidak bernilai ibadah kita karena kita riya. Wanzur, perhatikanlah, ila nazaril alimi, kepada penglihatan al-alim, Allah yang maha mengetahui. Jadi perhatikanlah kepada penglihatan Allah yang maha mengetahui. Fatak mula, maka sempurnalah kamu, sempurnalah ibadah kamu. Perhatikanlah kepada nazaril alim, penglihatan Allah yang maha mengetahui. Jadi kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka ibadah kita akan sempurna. Kita akan bahas syair ini atau nazom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma amara bil ikhlasi, ketika pengarang kitab memerintahkan bil ikhlasi, untuk ikhlas, nabbaha, maka pengarang kitab atau musannif nabbaha, memperingatkan, alat tahziri, terhadap ancaman, min diddihi, dari lawannya ikhlas, wahwa, yaitu ar-riya'u, riya. Jadi pengarang kitab ini memerintahkan kita, mengajak kita untuk ikhlas di dalam beramal apa saja. Jadi kita beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah. Lalu menjelaskan tentang lawannya ikhlas. Lawannya ikhlas yaitu riya, yaitu pamer, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya riya, min a'zomil muhlikati, termasuk paling besarnya hal-hal yang merusak amal. Jadi riya itu amal yang bisa merusak, perbuatan yang bisa merusak amal-amal soleh. A'zom artinya paling besarnya, al-muhlikat, hal-hal yang bisa menghancurkan. Maksudnya bisa menghancurkan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita punya sifat riya, maka amal-amal akhirat kita akan sia-sia. Faqala, maka musannif berkata, wahdzar riya'an ila akhirih. Kalimat nazom wahdzar riya'an ila akhirih. Wahdzar, hati-hatilah, riya'an terhadap riya, ila akhirih, alif lam kho, artinya ila akhiri, sampai akhir nazom. Yakni, yaitu, ijtanib, jauhilah, riya'an riya, muhbiton, yang menghapus, li ibadatika, ibadah-ibadahmu. Jadi hati-hatilah terhadap riya, jauhilah sifat riya, karena sifat riya itu menghapus ibadah-ibadah kita. Maksudnya
muhbiton mubtilan membatalkan sawabaha pahala ibadah, pahalanya. Jadi pahalanya hilang, yang ada dosa, karena riya itu dosa. Lalu pahalanya hilang, yang ada dosa riyanya. Nauzubillah min dzalik. Merasa amalnya banyak, lalu dipamerin, lalu orang pada memuji, lalu tidak bernilai di sisi Allah. Nauzubillah. Wanzur, maka perhatikanlah, ila nazarillahi, kepada penglihatan Allah, al-alimi, yang maha mengetahui. Ya, jadi yang kita perhatikan adalah penglihatan Allah, pengawasan Allah yang maha mengetahui terhadap diri kita, terhadap amal kita, terhadap hati-hati kita, terhadap hati kita, yakni yaitu wastahdir, hadirkanlah hati kita untuk merasa selalu diawasi oleh Allah. Walahith, dan hati-hatilah, nazarallahi, penglihatan Allah, al-alimi, yang maha mengetahui, bi asrorika, terhadap rahasia-rahasia kamu. Maksudnya rahasia adalah hati kamu. Allah maha mengetahui hati kita yang tidak terucapkan, lalu kita simpan di dalam hati. Allah mengetahui, apalagi yang diucapkan. Nah, hati itu dinilai oleh Allah. Tujuannya apa dia beribadah? Tujuannya karena Allah, dapat pahala dari Allah. Tujuannya bukan karena Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Hala yazurul ibadata, ketika kamu melaksanakan ibadah, minka, dari kamu, mutakammilan, dengan sempurna. Jadi kalau kita bisa menghadirkan hati kita merasa diawasi oleh Allah, lalu hati kita juga merasa diawasi oleh Allah, maka ibadah kita insya Allah akan sempurna. Jadi ibarat seorang murid yang diawasi oleh guru, pasti nggak bercanda, pasti belajarnya sungguh-sungguh karena diawasi. Nah, itu murid terhadap guru, apalagi seseorang diawasi oleh Allah yang maha mengetahui, yang mengetahui luar dan dalamnya. Kalau guru manusia, luarnya dia tahu, hatinya nggak tahu. Tapi seseorang kalau diawasi, biasanya dia akan membaguskan. Nah, kalau manusia merasa diawasi Allah, amalnya akan dia baguskan, terutama urusan hati, yaitu niatnya hanya mengharapkan keridhaan Allah. Yaitu inij tanabta, jika kamu menjauhi, arya wala hizta, dan kamu hati-hati, nazarallahi, pengawasan Allah, penglihatan Allah, fika, di dalam dirimu, takmulu, maka akan sempurna ibadah kamu. Jadi kalau kita hati-hati merasa selalu diawasi oleh Allah, kita menjauhi riya, maka ibadah kita insya Allah sempurna. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah, ada orang nggak ada orang, selalu merasa diawasi oleh Allah, ibadah kita akan sempurna, tingkah laku kita akan baik. Nah, jadi sifat riya akan kita tinggalkan. Yaitu tasiru, kamu menjadi, minal kamilina, orang yang menyempurnakan ibadah, al-arifina, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, al-arifin, orang yang ma'rifatullah. Jadi kalau kita beribadah meninggalkan riya, merasa diawasi oleh Allah, kita termasuk orang yang ibadah dengan baik, orang yang menyempurnakan ibadah, dan orang yang mengenal Allah. Fa innal kamila, karena sesungguhnya orang yang sempurna, al-arifa, orang yang mengenal Allah, huwallazi, dia adalah orang, yatawajjahu ilallahi, bertujuan hanya Allah,
Ta'ala. Jadi bertujuannya hanya Allah Ta'ala. Orang yang sempurna ibadahnya pasti karena ikhlas. Orang yang bagus ibadahnya pasti karena ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Bikulliyatihi secara keseluruhan, dengan keseluruhan dirinya. Jadi hanya mengharapkan keridhaan Allah, bertujuan Allah, keseluruhan ibadahnya. Wayaktafi, dan cukup baginya, binazarillahi ta'ala, penglihatan Allah ta'ala, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, an-nazariman, tidak pandangan orang, siwahu, selain Allah. Jadi dia nggak butuh penilaian manusia. Orang mau lihat atau tidak, dia tetap beramal baik. Orang lihat, dia tetap beramal baik. Orang tidak melihat, dia tetap beramal baik. Begitu juga perbuatan dosa. Orang melihat, dia tetap menjauhi dosa. Orang tidak melihat pun, dia tetap menjauhi dosa. Nah, orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah, maka sifat ikhlasnya akan muncul dan dia jauh dari sifat riya. Wa annal jahila, sesungguhnya orang yang bodoh, al-maghrura, yang tertipu, huwallazi, dialah orang yang la yulahizu, tidak berhati-hati, nazara man, tidak merasa diawasi, nazara man huwa aqrabu ilaihi, pengawasan zat yang dia itu lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari urat lehernya. Nah, man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu lebih dekat kepada hambanya, lebih dekat daripada urat leher hambanya itu sendiri. Jadi ini kan panjang nih. Huwa man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, itu bisa disingkat, maksudnya Allah, begitu. Maksudnya Allah. Tapi menggunakan redaksi ini. Jadi seolah-olah kita bingung, padahal ini mudah. Allah itu lebih dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada hambanya terhadap urat lehernya sendiri. Jadi orang yang tidak memikir, orang yang bodoh adalah orang yang tidak merasa diawasi oleh yang dekat, lebih dekat dari urat lehernya, yaitu Allah. Wa yulahizu, dan merasa diawasi, nazara ghairihi, pengawasan selain Allah, pengawasan selainnya, yaitu man huwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, minal abidi, yaitu berupa hamba, berupa manusia. Jadi merasa diawasinya oleh manusia, pengen dinilainya, pengen diawasinya oleh manusia. Wala yaltafit, nah ini orang bodoh. Wala yaltafit, dan tidak menoleh, ilastihsani kholikihi, kepada dianggap baik oleh penciptanya, wa maulahu, dan Tuhannya. Jadi dia tidak menoleh, tidak merasa penting. Dianggap baik oleh Allah itu nggak penting, dianggap oleh Tuhannya itu nggak penting, oleh penciptanya. Wa yaltafit, dan menoleh, ilastihsani, kepada dianggap baik, aqrabihi, kerabat-kerabatnya. Jadi dia pengen dinilainya oleh kerabat-kerabatnya, ingin dianggap baiknya bukan Allah, tetapi kerabat-kerabatnya, ingin dianggap baik oleh kerabat-kerabatnya. Wa ahbaihi, yang dia cintainya, ingin dianggap baik oleh orang-orang yang dia cintai. Wa a'daihi, oleh musuh-musuhnya, bahkan oleh musuh-musuhnya juga dia pengen dianggap orang baik. Ya, itu yang disebut dengan orang bodoh. Orang yang tidak menganggap penting penilaian Allah, tapi menganggap penting penilaian manusia terhadap dirinya.
Padahal manusia itu sebetulnya masa bodoh. Orang mau gimana, dia sudah punya urusan sendiri yang lebih memusingkan. Dia mau beramal mau enggak, sebetulnya pujian itu paling sepintas. Setelah itu dia udah masa bodoh lagi. Apakah dia itu mau beramal atau enggak. Jadi manusia itu sudah memiliki urusannya sendiri. Kalau kita ingin dipuji oleh orang lain, maka kita rugi. Tapi kalau kita karena Allah dinilai baiknya oleh Allah, maka itulah orang yang beruntung. Faiza amilal insanu, jika manusia beramal amalan suatu amalan, lam yarid bihi illa riya'a, tidak beramal itu kecuali hanya karena ria, fahuwa, maka orang itu sababun lil makti, menjadi sebab kemurkaan Allah, wal azabi, dan siksa Allah, litalbisihi, karena talbis, karena menyerupai, karena menghiasnya, menghias padahal buruk, alal kholqi, atas makhluk. Jadi dia berpura-pura baik padahal dirinya buruk. Nah itu dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Bitakhyili, dengan berpura-pura baik, annahu mukhlisun, bahwa dia itu ikhlas, muti'un, yang taat, lillahi, kepada Allah, wa annahu, dan bahwa dia min ahli dini, termasuk orang yang ahli agama, mengerti agama, melaksanakan agama, ma'a annahu, bahwa bersama bahwa dia laisa kadzalika, tidak seperti itu. Nah, jadi dia menganggap dengan berpura-pura itu dia akan mendapatkan pujian orang lain, maka ini adalah keburukan yang mendapatkan ancaman kebencian dari Allah dan kemurkaan Allah. Wattalbisu, penyerupaan seperti ini, haramun, adalah haram. Jadi berpura-pura baik, berpura-pura soleh, ingin dinilai baik, jadi pencitraan. Jadi talbis itu bisa juga disebut dengan pencitraan, yaitu berpenampilan baik padahal buruk, padahal tidak sesungguhnya dia seperti itu. Maka bismillahirrahmanirrahim, wa'lam, ketahuilah, anna makna riya'a, sesungguhnya arti riya adalah, nah itu apa itu riya, apa itu pamer, tolabul manzilati, menuntut kedudukan, mencari kedudukan, wa ta'zimi, pengagungan, indan nasi, di kalangan manusia. Jadi yang dia cari adalah kedudukan, keagungan di kalangan manusia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Jadi ingin mendapat penilaian baik, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan penghormatan dengan amal akhirat. Sholat biar dipuji orang soleh, biar dianggapnya dia itu orang soleh. Sholat biar dimuliakan oleh orang lain, itu juga nggak boleh. Kalladzi yusolli, seperti orang yang sholat, wa yasumu, berpuasa, wa yatasaddaqu, bersedekah, wa yahijju, berhaji, wa yaqra, wa ya'zu, berperang di jalan Allah, wa yaqra'ul qur'ana, membaca Al-Qur'an. Tujuannya liyu'zimahun nasu, agar manusia mengagungkannya, lidzalika, dengan amalan-amalan itu. Maka amalnya sia-sia, sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, sedekahnya sia-sia, hajinya, perangnya, kemudian membaca Qur'annya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya ingin diagungkan manusia.
wa yukrimuhu, dimuliakan manusia. Jadi ingin dimuliakan oleh manusia juga sia-sia. Au yu'tuhu, atau mendapat, atau manusia itu memberi dia min amwalihim, dari harta mereka. Fadzalika, yang demikian itu, huwa, dia itu al-murai, orang yang ria. Jadi itu semua adalah orang-orang yang ria. Jadi baca Quran itu amalan akhirat, biar dapat duit jadi haram, jadi ria. Baca Quran itu amalan akhirat, biar dianggap suaranya bagus, jadi nggak bernilai di sisi Allah. Jadi amalan-amalan akhirat nggak boleh diniatkan dunia. Jadi imam juga begitu. Jadi mubalik juga begitu. Nah, yang berat itu mubalik. Mubalik harus benar-benar ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, keliru jalan, nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mubalik harus ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dapat amplop boleh, mengharapkan amplop jadi dosa, jadi tidak bernilai. Nah, kurang lebih seperti itu. Semua amalan akhirat. Jadi imam, sholat biar dapat duit, nggak boleh. Kita sholat ada yang ngasih duit, boleh-boleh aja. Kita sholat jenazah, kemudian biasanya di daerah tertentu tuh dikasih duit. Yang niatnya duit nggak dapat pahala, yang niatnya ingin menyolati, mendoakan, dia yang dapat pahala. Nah, kurang lebih seperti itu. Amal-amal akhirat diniatkan dunia, bernilai dunia. Apa itu niat dunia? Niat dipuji, niat penilaian baik, termasuk niat dapat duit. Nah, itu semua kita jauhi. Tapi kalau amalan petani, penjual, pengen dapat duit, ya memang harus seperti itu, nggak dosa. Kalau pedagang, petani ingin mendapatkan hasil, nah itu ya emang harus seperti itu. Masa petani nggak pengen panen? Nah, tapi kalau amalan akhirat, pengen dapat duit dari amalan itu jadi dosa. Nah, itu kita harus pahami perbedaannya. Sedikit lagi, al-murai wa amaluhu, amalnya mardudun, ditolak oleh Allah. Wa sa'yuhu, usahanya khaibun, rugi. Sawaun, sama saja. Fa'alalahun nasu, manusia melakukan untuk dirinya, ma'ammalahu, apa yang ia cita-citakan, minhum, dari mereka, aulam yaf'aluhu, atau manusia tidak melaksanakannya, lahu, bagi orang tersebut. Kita udah pengen dipuji, manusia nggak ada yang muji, tetap dia dosa, tetap dia ria, tetap dia tidak bernilai pahalanya. Jadi manusia itu bisa memuji, bisa enggak, bisa menilai baik, bisa enggak. Apapun yang didapat oleh manusia, niatnya sudah enggak benar, dia tetap tidak baik. Ya, jadi dia tetap mendapatkan dosa. Misalkan dia sedekah 1 juta, diumumin, manusia enggak ada yang memuji, orang-orang enggak ada yang muji. Padahal dia niatnya ingin dipuji, tetap enggak dapat pahala karena niatnya sudah salah. Jadi baik manusia itu memuji atau tidak memuji, niatnya ingin dipuji, tidak bernilai di sisi Allah, dan itulah yang disebut dengan ria. Nah, kita jauhi terhadap ria ini. Kita tahu batasan-batasannya. Dapat duit boleh, dipuji orang boleh, niat dapat duit, niat dipuji itu hilangkan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.